membentak menantu, memukul punggungnya, dan berteriak akan memotong gajinya untuk mengganti mangkok yang pecah. Itulah saya. Orang-orang menunjuk saya, menyebut saya ibu-ibu tua yang gila uang, mertua yang siap menelan menantunya hidup-hidup. Ya, mereka tidak salah. Selama 3 tahun, saya telah menyiksa menantu saya dengan kejam. Saya mencelanya karena memakai sandal jepit butut di musim hujan, dan bahkan ketika kabar ayahnya pingsan datang, saya malah berteriak menyuruhnya menutup warung. Tetapi, Anda pernah dengar pepatah apa yang terlihat tidak selalu seperti kenyataannya, bukan? Hari ini, untuk pertama kalinya, saya akan menceritakan kisah yang sebenarnya. Mengapa saya bersikap begitu kejam? Mengapa saldo di rekening tabungan saya menjadi 0? Dan mengapa pada hari itu, di depan rumah orang tua menantu saya yang reyot, saya berlutut dan menangis sejadi-jadinya. Sebelum cerita ini dimulai, jika Anda berkenan menekan tombol subscribe dan like, serta meninggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan ini, itu akan menjadi kekuatan besar bagi orang tua seperti saya. Kalau begitu, mari kita kembali ke masa paling berat dan paling penuh penyesalan dalam hidup saya. Kuahnya kenapa tumpah? Itu semua uang. Tahu. Suara melengking saya menggema di seluruh warung soto, membuat semua mata pelanggan serempak menoleh ke arah dapur. Di tengah jam makan siang yang paling sibuk, saya kembali mengamuk. Dewi, menantu saya yang sedang membawa nampan berisi mangkok soto, terperanjat hingga bahunya bergetar. Hanya beberapa tetes kuah yang jatuh ke lantai, tetapi dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah baru saja melakukan dosa yang tak terampuni. Maaf, Bu. Maaf saja cukup? Kamu pikir kuah soto ini datang dari langit? Tulang-tulang ini direbus dari jam 4 subuh. Berjam-jam lamanya. Saya tahu. Saya sadar. Tidak seharusnya saya semarah ini hanya karena beberapa tetes kuah. Tetapi setiap kali saya membuka mulut, hanya kata-kata pedas yang keluar. Saya sudah hidup seperti ini seumur hidup. Bagaimana mungkin saya bisa berubah di usia senja? Saya bisa merasakan Budi, anak saya, tersentak di dapur. Dia suami Dewi. Saya lihat dia melirik ke arah istrinya dengan cemas. Wajahnya menunjukkan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menunduk. Sorot matanya seolah berkata, "Maafkan aku, sayang. Saya pura-pura tidak melihat. Saya tahu betapa sulitnya posisi anak saya. Tetapi untuk saat ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Dewi segera membersihkan lantai dengan celemeknya, terus-menerus membungkukkan badan. Tangannya yang terbalut sarung tangan karet gemetar. Lihat itu, dia hampir menangis. Kenapa mau menangis? Cari uang itu jangan cengeng. Fokus kerja. Dalam hati, saya sebenarnya ingin berteriak. Jangan menangis. Bodoh, nanti dilihat orang. Tapi yang keluar dari mulut saya lagi-lagi adalah bentakan. Seorang nenek pelanggan setia yang sedang makan di pojok berdecak. "Sari, kamu ini keterlaluan sekali. Kasihan menantumu." Kasihan apanya? Apa saya membuatnya kelaparan? Apa saya tidak memberinya tempat tidur? Bekerja dan dapat uang itu kasihan? Balas saya ketus, meskipun hati saya sama sekali tidak tenang. Di mata para pelanggan, saya hanyalah mertua jahat, wanita tua kejam yang menyiksa menantunya. Yah, mereka tidak sepenuhnya salah. Perang jam makan siang akhirnya usai, warung mulai sepi. Saat Dewi sedang mencuci piring, sebuah mangkok terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Prang. Seketika kepala saya terasa kosong. Bukan mangkoknya yang pecah, tapi rasanya ada sesuatu di dalam diri saya yang meledak. Saya tahu saya akan berteriak lagi. Saya tidak bisa menghentikan diri saya sendiri. Saya berlari ke dapur dan memukul punggung Dewi. "Ini lebih mahal dari nyawamu. Tahu berapa harga mangkok ini?" Budi segera berlari menghampiri. Dia berjongkok, mencoba membantu istrinya memunguti pecahan mangkok. "Biar Budi yang bersihkan. Bu, kamu kerja sana. Jangan ikut campur," bentak saya. Budi mundur dengan pasrah, hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan iba. Dia tidak bisa melawan ibunya, tapi juga tidak bisa terang-terangan membela istrinya. Anak saya, kebaikannya adalah kutukannya. Dewi berjongkok memunguti pecahan keramik, tangannya gemetar hebat. Air matanya menetes,
membuat noda di atas pecahan mangkok. Maaf, Bu. Melihat pemandangan itu, hati saya terasa sesak. Dasar bodoh. Nanti tanganmu terluka bagaimana? Minggir. Biar ibu yang bersihkan. Kata-kata itu sudah sampai di ujung lidah, tetapi yang keluar dari mulut saya adalah kalimat yang berbeda. Uangnya dipotong dari gajimu. Kamu pikir ini gratis? Dewi menunduk semakin dalam. Sejak dia menikah dengan anak saya 3 tahun lalu, dia tidak pernah sekalipun menatap mata saya. Dia selalu menunduk, dan kata maaf selalu terucap dari bibirnya. Saat malam tiba dan saya berbaring sendirian, pikiran itu kadang muncul. Seberapa besar menantu saya itu membenci saya? Di balik wajahnya yang polos, berapa banyak keluh kesah yang dia telan. Namun, anehnya, keesokan harinya saya akan kembali berteriak padanya, seolah itu sudah menjadi takdir saya. Malam itu, setelah warung tutup, Budi membereskan bagian belakang sementara saya menghitung uang di kasir. Dewi sudah lama masuk ke kamar, dan saya bisa mendengar isak tangisnya yang samar. Saya pura-pura tidak dengar. Saya merasakan Budi dengan hati-hati membuka pintu kamar mereka. Dari balik dinding, suara Budi terdengar lirih. Maafkan aku, sayang. Ibu memang seperti itu. Sabar, ya. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Isak tangis Dewi perlahan mereda. Mungkin Budi sedang memegang tangannya. Saya termangu di depan laci kasir, tidak bisa bergerak. Dada saya terasa berat. Saya tahu betapa menderitanya mereka. Tetapi saat ini, saya tidak bisa berhenti. Rencana saya masih jauh dari selesai. Kemudian, saya samar-samar mendengar Dewi menelepon ibunya di kampung. Halo, Bu. Iya, ini Dewi. Dewi baik-baik saja. Ibu mertua baik sekali sama Dewi. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Baik? Saya? Ingatan saya melayang kembali ke hari 3 tahun lalu, saat pertama kali saya melihat rumah orang tuanya. Sejak hari itu, saya tidak pernah bisa tidur nyenyak. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam saat pelanggan terakhir pergi. Saya duduk di depan laci kasir, dan mulai menghitung pendapatan hari ini. Lembaran 100.000, 50.000, 10.000, hingga koin receh. Prinsip saya, jika ada selisih 100 perak pun, tidak ada yang boleh pulang. Orang bilang saya gila uang, tapi mereka tidak tahu betapa sedikitnya keuntungan dari usaha ini. Dewi, sini bantu hitung. Dewi dengan hati-hati duduk di samping saya. Seharian berdiri, kakinya pasti terasa berat sekali, tapi dia tidak pernah mengeluh. Saat dia melepaskan celemek dan berjongkok, mata saya menangkap sesuatu. Sandal jepitnya. Sandal jepit yang dia kenakan sudah putus di bagian jepitannya dan disambung dengan peniti. Jari-jari kakinya yang kotor mencuat keluar. Bukan karena baru, tapi karena sudah terlalu usang dan lapuk. Seketika, hati saya terasa perih. Ya Tuhan, menantuku yang sudah menikah 3 tahun bahkan tidak bisa membeli sandal yang layak? Tapi, kata-kata yang keluar dari mulut saya lagi-lagi berbeda. Hei, apa-apaan itu penampilanmu? Dewi terkejut dan mencoba menyembunyikan kakinya. Tapi sudah terlambat. Jangan kampungan begitu. Nanti orang pikir aku tidak memberimu uang. Gajimu itu kamu pakai untuk apa? Beli sandal saja tidak bisa? Dewi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bahunya yang kurus tampak semakin ringkih. Maaf, Bu. Maaf melulu. Saya mengambil 2 lembar uang 50 ribuan dari laci dan melemparkannya ke depan Dewi. Ya, saya melemparkannya, bukan memberikannya. Besok langsung beli sandal baru. Jangan bikin malu keluarga ini. Saat itu, Budi yang melihat dari samping angkat bicara. Bu, sudah cukup. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman, tapi saya mendengarnya dengan jelas. Apa? Kamu diam saja. Bentak saya. Budi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap istrinya dengan sedih, lalu membuang muka. Saya tahu apa yang ada di pikirannya. Dia ingin membela istrinya, tetapi takut menyakiti hati ibunya. Dia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir, kalau aku ikut campur, masalahnya akan semakin besar. Anak itu, kebaikannya benar-benar sebuah kutukan. Dewi mengambil uang itu dengan kedua tangannya. Tapi sorot matanya aneh. Bukan berterima kasih, bukan juga sedih,
Sorot matanya seperti seseorang yang sedang menelan sesuatu yang pahit. Terima kasih, Bu. Dia melipat uang itu dengan rapi dan memasukkannya ke saku celemek. Tapi saya tahu dia tidak akan menggunakan uang itu untuk membeli sandal. Dia tidak pernah menggunakan sepeser pun uang yang saya berikan. Dia mengumpulkannya dengan rapi. Awalnya saya tidak tahu. Tapi suatu hari, saya tidak sengaja melihat tasnya dan menemukan sebuah amplop penuh dengan uang. Semua uang yang pernah saya berikan dengan berbagai alasan. Uang untuk ongkos, uang untuk jajan, uang untuk membeli sandal. Dia menabung semuanya. Saya tahu untuk apa uang itu. Untuk biaya berobat ayahnya di kampung. Setelah selesai menghitung, Dewi masuk ke kamar mandi. Saya yang sedang mencuci piring, membiarkan keran air menyala sambil menajamkan telinga. Dari balik pintu kamar mandi, suara Dewi terdengar samar. Halo, Bu. Iya. Dewi baik-baik saja. Ibu mertua baik sekali, jantung saya mencelos. Baik? Saya? Ayah sudah minum obat? Iya. Bulan depan Dewi kirim lagi. Jangan khawatir. Suaranya semakin mengecil, lalu terdengar isak tangis yang tertahan, sangat pelan, nyaris tenggelam oleh suara air keran. Saat itulah saya melihat Budi berdiri di depan pintu kamar mandi. Dia mendengar semua kebohongan istrinya. Wajahnya tampak hancur, seolah ada pisau yang baru saja menghunus jantungnya. Matanya memerah, dan bibirnya terkatup rapat. Mata kami bertemu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan masuk ke kamarnya. Tetapi tatapan matanya sudah cukup. Tatapan itu seolah bertanya, Bu, kenapa ibu melakukan ini? Saya tidak bisa menjawab. Belum saatnya. Malam itu, saya berbaring di bawah selimut, berpikir panjang. Ingatan tentang kunjungan pertama saya ke rumah orang tua Dewi 3 tahun lalu terus berputar di kepala saya. Rumah reyot di tengah hamparan sawah. Jemuran yang tergantung di halaman. Dan sorot mata Ibu Dewi yang menyambut kami. Saya tidak akan pernah bisa melupakan sorot mata itu. Telepon itu berdering di puncak jam makan siang. Dewi, yang sedang sibrah-sibrah di dapur, tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Biasanya, saya akan langsung membentaknya. Sedang kerja kenapa main telepon? Tapi entah kenapa hari itu wajahnya menarik perhatian saya. Wajahnya pucat pasi. Tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Iya, Bu? Apa? Suara Dewi bergetar. Di tengah riuh rendah suara pelanggan, getaran suaranya menusuk telinga saya. Setelah menutup telepon, Dewi hanya berdiri mematung, masih memegang sendok kuah. Seolah jiwanya telah terbang entah kemana. Kuah soto menetes ke lantai, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Kuahnya tumpah, teriak saya, tapi Dewi tidak bergerak. Matanya kosong, menatap ke kejauhan. Saat itu saya sadar, sesuatu yang serius telah terjadi. Budi keluar dari dapur dan menghampiri istrinya. Sayang? Kenapa? Ada apa? Dewi menggelengkan kepala. Bibirnya bergetar. Mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Enggak apa-apa. Jelas sekali dia berbohong. Budi pun tahu. Dia mencoba meraih tangan istrinya, tapi Dewi menghindar. Mungkin dia merasa tidak enak dilihat pelanggan. Setelah pelanggan makan siang pergi, saya memanggil Dewi ke sudut. Kamu ini kenapa? Dari tadi seperti maling ketahuan. Pikiranmu di mana? Dewi menunduk, bibirnya masih bergetar. Seolah ada yang menyumbat tenggorokannya. Bicara, Bu. Ayah di kampung. Suaranya menghilang, berubah menjadi isak tangis. Pingsan, Bu. Seketika, bayangan rumah itu 3 tahun lalu melintas di benak saya. Ayah Dewi yang bungkuk sedang berada di halaman. Saat kami menyapanya, batuknya tidak berhenti. Sudah dibawa ke puskesmas? Iya, sekarang di UGD. Tapi Dewi melirik ke sekeliling warung. Sudah waktunya menyiapkan untuk jualan sore. Kuah harus dimasak lagi, lauk pauk harus disiapkan. Dia tahu semua itu, karena itu dia tidak berani meminta izin untuk pergi. Dia hanya bisa berdiri gelisah. Dasar anak bodoh. Hati saya mendidih. Saya marah. Tapi saya tidak tahu. Apakah saya marah pada Dewi?
Atau pada diri saya sendiri yang telah membuatnya seperti ini? Aduh, sial sekali nasibku. Saya melempar celemek saya. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Dewi menatap saya dengan mata terbelalak. Ibu, cepat, biar ibu yang menyetir. Saat itu Budi datang. Bu, biar saya yang antar. Ibu jaga warung saja. Kamu jaga warung, saya yang pergi. Budi ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya diam. Dia tahu watak saya. Berdebat pun tidak akan ada gunanya. Sebaliknya, tatapannya pada istrinya terlihat rumit. Ada kekhawatiran, tapi juga sedikit kelegaan melihat saya turun tangan. Mungkin dia berpikir, ternyata hati ibu tidak sekeras kelihatannya. Dewi membuka mulutnya dengan ragu. Bu, saya bisa pergi sendiri. Tidak apa-apa, ibu tidak usah ikut. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia sangat berhati-hati. Dia takut. Takut jika saya melihat keadaan keluarganya yang miskin, entah hinaan apalagi yang akan dia terima. Saya tahu kenapa dia begitu. Saat kunjungan pertama sebelum pernikahan, saya pernah berkata, dari keluarga seperti ini mau jadi menantuku? Kata-kata itu pasti menusuknya seperti sembilu. Sejak saat itu, Dewi tidak pernah sekalipun membahas tentang keluarganya. Berisik. Saya bilang saya ikut. Ya ikut. Banyak omong. Saya mengambil kunci mobil pickup dan berjalan keluar lebih dulu. Dalam hati saya berpikir, ya, kali ini aku harus melihatnya dengan jelas. Semua yang pura-pura tidak kulihat 3 tahun lalu, kali ini aku harus menghadapinya. Saat itu saya tidak tahu bahwa apa yang akan saya lihat hari itu akan mengubah seluruh hidup saya. Saat mobil pickup memasuki jalan antar kota, keheningan yang menyesakkan menyelimuti kami. Saya mencengkeram setir erat-erat, mata lurus ke depan. Di samping saya, Dewi menyandarkan keningnya ke jendela, tidak bergerak sedikit pun. Saya ingin menyalakan radio, tapi rasanya canggung. Apapun yang saya lakukan akan terasa salah. Setelah sekitar 1 jam, GPS mengarahkan kami keluar dari jalan tol. Jalan aspal berganti menjadi jalan kabupaten 2 lajur. 30 menit kemudian, bangunan-bangunan mulai menghilang, digantikan oleh hamparan sawah yang tak berujung. Hah, buang-buang bensin saja. Jauh sekali, gerutu saya tanpa sadar. Setelah mengatakannya, saya menyesal. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Dewi tersentak, lalu menunduk semakin dalam. Seperti seorang terdakwa di depan hakim, bahunya melengkung ketakutan. Maaf Bu. Memang jauh. Sudah, diam saja, jawab saya ketus. Keheningan kembali menyelimuti, di luar jendela, pemandangan sawah dengan orang-orangan sawah dan gudang-gudang berkarat berlalu begitu saja. Bagi saya yang lahir dan besar di kota, pemandangan seperti ini terasa asing dan menyesakan. Saya penasaran apa yang dipikirkan Dewi sambil menatap keluar. Mungkin dia sedang memikirkan Budi. Andai saja Mas Budi ikut. Jika suaminya ada di sampingnya, mungkin dia tidak akan merasa setegang ini. Terkurung berdua saja di mobil dengan mertua sekejam saya pasti terasa seperti siksaan baginya. Tiba-tiba GPS kembali memberi arahan. 300 meter lagi, belok kiri. Setelah belok kiri, yang ada di depan kami adalah jalan tanah yang belum diaspal. Jalan berbatu dan berlumpur itu berkelok-kelok menuruni lereng bukit. Mobil pickup mulai berguncang hebat, tujuan Anda berada 2 kilometer lagi. 2 kilometer? Lewat jalan ini? Saya mengerutkan kening. Memangnya ada orang yang tinggal di pelosok begini? Ini jalan atau sawah? Kata-kata kasar kembali meluncur dari mulut saya. Lagi-lagi saya menyesal, tapi mulut saya sudah terlanjur bicara. Dewi menggigit bibirnya begitu keras. Wajahnya yang pucat mulai berkeringat, dia pura-pura melihat keluar jendela, tapi saya tahu dia sedang mengamati reaksi saya. Gedebuk. Mobil berguncang keras saat melewati lubang besar. Saat itu, saya melihat darah mengalir dari bibir Dewi. Dia menggigitnya terlalu keras. Hei, bibirmu. Tidak apa-apa, Bu. Dewi cepat-cepat menyeka bibirnya dengan punggung tangan. Tangannya gemetar. Jelas sekali dia tidak baik-baik saja. Tidak ada yang baik-baik saja. Melihatnya, saya berpikir dalam hati. Betapa takutnya anak ini.
Apa yang akan dikatakan mertuanya setelah melihat rumah keluarganya? Hinaan apa lagi yang akan dilontarkan? Pikiran itu membuatnya menggigit bibir hingga berdarah. Kata maaf sudah sampai di tenggorokan, tapi tidak bisa keluar. Saya hanya bisa mencengkeram setir lebih erat. Jalanan semakin menyempit. Ilalang tinggi di kanan kiri menggores badan mobil. Saya membayangkan masa kecil Dewi yang setiap hari melewati jalan ini. Saat hujan, betapa beceknya jalan ini. Saat musim kemarau, betapa berdebunya. Sudah sampai, Bu. Suara Dewi terdengar lemah dan bergetar. Saya mengangkat kepala, dan seketika napas saya tertahan. Rumah yang sama dengan yang saya lihat 3 tahun lalu kini ada di depan mata. Tapi kondisinya jauh lebih buruk. Astaga, kaki saya gemetar saat turun dari mobil. Begitu membuka pintu mobil dan melangkah keluar, saya membeku di tempat. Saya pernah melihat rumah ini 3 tahun lalu, tapi sekarang kondisinya jauh lebih parah. Setengah dari genting tanah liatnya sudah pecah dan ditambal seadanya dengan terpal biru. Dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu sudah banyak yang bolong, memperlihatkan kerangka di dalamnya. Halaman yang tidak terawat ditumbuhi rumput liar setinggi lutut, dan di salah satu sudutnya, alat-alat pertanian berkarat tergeletak begitu saja. Hah? Saya tertawa hampa, bukan karena lucu, tapi karena terlalu miris hingga saya hanya bisa tertawa. Dewi berdiri di samping saya, kepalanya tertunduk dalam. Wajahnya semerah tomat. Rasa malu dan hina membakar seluruh tubuhnya. Saat itu, dia mungkin ingin tanah terbelah dan menelannya hidup-hidup. Bu, jadi? Dewi mencoba mengatakan sesuatu, tapi kemudian terdiam. Tidak ada yang bisa dia katakan. Di depan pemandangan ini, pembelaan apa yang bisa dia berikan? Masuklah. Saya melangkah lebih dulu. Mendorong pintu kayu yang berderit. Saya masuk ke halaman. Kerikil bergesekan di bawah kaki saya, dan dari suatu tempat terdengar suara ayam berkokok. Saya membuka pintu depan yang lebih mirip bilik reyot. Bau apek dan lembab langsung menyergap hidung saya. Bau khas rumah tua yang berjamur, bercampur dengan aroma sesuatu yang membusuk. Ya Tuhan! Begitu membuka pintu kamar, napas saya tercekat. Di atas lantai tanah yang dingin, hanya beralaskan sebuah tikar pandan tipis, ayah Dewi terbaring. Wajahnya tirus seperti tengkorak, kelopak matanya cekung, dan tulang pipinya menonjol tajam. Setiap kali bernapas, terdengar suara dahak bergemuruh dari dadanya. Grok, grok, apa ini? Situasi apa ini sebenarnya? Ibu Dewi berjongkok di sudut ruangan. Melihat saya, beliau tergopoh-gopoh berdiri dan membungkukkan badan. Aduh, Bu Besan, kenapa harus repot-repot datang ke tempat seperti ini? Rumah sakit mana? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Suara saya keluar dengan tajam. Ibu Dewi menundukkan kepalanya dalam-dalam, beliau tidak menjawab. Keheningan itu sudah menjelaskan segalanya. Tidak ada uang. Tidak ada biaya untuk berobat. Karena itulah beliau sekarat di atas lantai tanah yang dingin ini. Seketika, ada sesuatu yang meledak di kepala saya. Kemarahan membuncah. Tapi saya tidak tahu kepada siapa kemarahan itu ditujukan. Pada rumah ini? Pada kemiskinan ini? Atau pada diri saya sendiri yang selama ini pura-pura tidak tahu? Ini rumah? Ini tempat tinggal manusia? Saya berteriak sekuat tenaga, hingga tenggorokan saya terasa sakit. Manusia tidak seharusnya hidup seperti ini. Apa-apaan ini semua? Dewi mulai gemetar ketakutan. Dia pasti mengira saya sedang memarahinya. Dia berpikir mertuanya murka setelah melihat kondisi keluarganya. Maaf, Bu? Maaf? Dewi berlutut di atas lantai tanah yang dingin itu. Melihatnya, hati saya terasa seperti diiris-iris. Dasar bodoh? Kenapa kamu yang berlutut? Apa salahmu? Tapi kata-kata itu tidak keluar. Sebaliknya, saya berbalik dan keluar dari rumah, air mata saya hampir tumpah. Saya berdiri di halaman, menatap langit. Langit biru tanpa awan itu terasa begitu menyebalkan. Saat itu, Ibu Dewi mengikuti saya keluar dan tiba-tiba berlutut di depan saya. Bu Besan, tolong, jangan benci Dewi kami. Mendengar kata-kata itu, ingatan saya kembali ke 3 tahun lalu,
Ibu Dewi berlutut di tanah kosong, membungkukkan badan dalam-dalam. Bu Besan, Dewi kami tidak bersalah. Kalau kemiskinan adalah dosa, maka itulah dosanya. Apa salah anak itu? Tolong, jangan benci dia. Saat itu, rasanya ada sesuatu yang menghantam dada saya. Benci? Saya membenci Dewi, saya terdiam lama di tempat itu. Kepala saya terasa kosong. Semua kata-kata dan perbuatan saya selama 3 tahun terakhir berkelebat seperti film. Berteriak, memukul punggungnya, mengancam akan memotong gajinya. Ah, jadi begitu. Di mata mereka, aku terlihat seperti itu. Saya kembali masuk ke kamar. Di sana, terbaring ayah mertua yang sesak napas di lantai dingin, dan di sampingnya, menantu saya berlutut gemetaran. Tanpa sadar, tangan saya terangkat. Plak. Saya memukul bahu Dewi dengan keras. Ibu. Dewi mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia meringkuk, mengira akan dipukul lagi. Melihat keadaan seperti ini, kamu masih bisa diam saja? Suara saya menggema di seluruh ruangan. Seharusnya kamu bicara. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Kenapa? Dewi gemetar sambil menundukkan kepala. Dia pasti mengira saya marah besar karena kondisi keluarganya. Tapi, dari mata saya, air mata mengalir deras. Ya Tuhan, jadi menantuku tumbuh di tempat seperti ini? Tenggorokan saya tercekat, sulit untuk bicara. Kaki saya lemas, dan saya jatuh terduduk di tempat itu. Lantai tanah yang dingin terasa menusuk lutut, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Ibu. Dewi menatap saya dengan tatapan tidak percaya. Ini pasti pertama kalinya dia melihat mertuanya menangis. Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa? Saya menangis sejadi-jadinya. Tanpa peduli harga diri, tanpa peduli penampilan. Seumur hidup saya yang sudah 60 tahun, saya tidak pernah menangis seperti ini. Tapi air mata ini tidak mau berhenti. Saya marah bukan karena uang. Saya marah karena kondisi besan saya dan rumah ini terlalu menyedihkan. Dan saya menangis karena merasa jijik dan malu pada diri sendiri yang selama 3 tahun ini pura-pura tidak tahu. Dewi pun mulai menangis. Awalnya tanpa suara, lalu semakin keras, seolah semua penderitaan yang dia pendam selama 3 tahun akhirnya meledak. Ibu, ibu. Dia menggenggam tangan saya erat. Ini pertama kalinya, sejak lahir ke dunia, Dewi Judong memegang tangan saya. Sambil menyeka air mata, saya mengeluarkan ponsel. Saya menelepon ambulans. Tangan saya gemetar hingga sulit menekan nomor. Halo? Ada pasien darurat. Tolong segera datang. 15 menit menunggu ambulans terasa seperti selamanya. Saya terus memegang tangan besan saya. Tangan yang hanya tinggal tulang berbalut kulit itu terasa sangat dingin. Di UGD rumah sakit, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter menggelengkan kepala. Kenapa baru dibawa sekarang, Bu? Kalau terlambat sedikit saja. Saya tidak mendengarkan kelanjutannya. Saya langsung menuju loket administrasi. Tolong urus rawat inap. Lakukan semua pemeriksaan dan pengobatan yang diperlukan. Baik, Bu. Tapi biayanya? Berapa biayanya? Tanpa berkedip mendengar jumlah yang disebutkan petugas, saya menyodorkan kartu debit saya. Langsung bayar lunas. Jangan khawatirkan biaya, obati sampai sembuh. Tangan saya yang meletakkan kartu itu masih gemetar. Setelah selesai mengurus administrasi, saya berbalik dan melihat Dewi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu. Ibu, ayo pulang. Saya berbalik dengan dingin. Masih banyak yang ingin saya katakan, tapi bukan sekarang. Ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan. Setelah kembali ke kota, saya berubah. Saya menjadi lebih kejam. Jauh lebih kejam. Kuahnya jangan banyak-banyak begitu. Nanti kita rugi. Pagi-pagi saya sudah berteriak. Seorang pelanggan meminta tambah kuah. Dan saya melihat Dewi menuangkannya hingga penuh. Setengah sendok saja cukup. Pelanggan itu menoleh dengan canggung. Wajah Dewi memerah, dia hanya bisa membungkuk-bungkuk minta maaf. Malam harinya lebih parah. Sudah gelap begini kenapa lampu dinyalakan? Tapi, Bu, dapurnya gelap. Kalau gelap, buka matamu lebar-lebar. Memangnya listrik itu gratis?
Dewi mematikan lampu dapur dan melanjutkan mencuci piring dengan penerangan seadanya. Punggungnya terlihat begitu menyedihkan. Tapi saya pura-pura tidak lihat. Keesokan harinya, giliran lauk pauk. Ini lauk sisa kemarin, kan? Kenapa dibuang? Tapi, Bu, ini sisa dari piring pelanggan. Kan ada yang tidak tersentuh? Sayang sekali. Tentu saja saya tahu itu tidak higienis. Tapi entah kenapa kata-kata seperti itu terus keluar. Seolah saya sudah kesurupan setan uang, perhitungan untuk setiap receh pun. Saat itu Budi mendekat dengan hati-hati. Bu, Ibu kenapa akhir-akhir ini? Keterlaluan sekali. Saya menatap tajam anak saya. Kamu tidak tahu apa-apa, sana kerja. Budi ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya diam. Dia tahu watak saya, berdebat pun percuma. Dia hanya melirik istrinya dengan cemas. Saya duduk di meja kasir, menekan-nekan kalkulator, angka-angka berputar di depan mata saya. Biaya rumah sakit, biaya operasi, biaya rawat inap, biaya obat. Ditambah dengan apa yang sedang saya rencanakan. Bahu saya terasa berat sekali. Malamnya, saya mendengar Budi dan Dewi berbicara di kamar mereka. Sayang, Ibu tidak biasanya seperti ini. Apa ada masalah, ya? Entahlah, Mas. Mungkin karena biaya rumah sakit ayah, ini semua salahku. Suara Dewi bergetar. Karena biaya pengobatan ayahku, Ibu jadi seperti ini. Aku harus mengganti semua uang itu. Sayang, jangan berpikir begitu. Ibu bukan orang seperti itu. Tidak, Mas. Ini semua salahku. Karena aku datang dari keluarga miskin, aku jadi beban untuk Ibu. Terdengar isak tangis Dewi, lalu suara Budi yang menenangkannya. Mendengar percakapan itu, dada saya terasa sesak. Saya tahu betapa besar rasa bersalah yang dirasakan anak itu. Tapi untuk saat ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan aku, Dewi. Bertahanlah sedikit lagi. Saya kembali mengambil kalkulator. Menekan angka-angka, menghitung hari. 1 tahun? Tidak. Kalau saya bekerja mati-matian, mungkin 10 bulan. Saya hanya perlu bertahan 10 bulan lagi. Saya mengeluarkan sebuah buku tabungan usang dari laci di bawah tempat tidur. Uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama lebih dari 30 tahun. Keringat dan darah saya seumur hidup ada di sana. Masih kurang. Aku harus mengumpulkan sedikit lagi. Saya memeluk buku tabungan itu erat-erat dan memejamkan mata. Bayangan rumah orang tua Dewi terus muncul. Atap yang hampir roboh, dinding bambu yang retak, besan saya yang terbaring di lantai dingin. Merobohkan rumah itu dan membangun yang baru telah menjadi tujuan hidup saya. Bukan tujuan, tapi sebuah kewajiban. Tapi saya tidak bisa memberitahukan hal ini pada Dewi. Belum saatnya. Malam itu, setelah menutup warung dan selesai berbenah, saya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Saya mengambil ponsel dan menekan nomor yang tersimpan. Setelah 2 kali nada sambung, seseorang mengangkatnya. Halo Pak Mandor, ini saya Bu Sari. Oh, Ibu. Ada apa malam-malam telepon? Ada apa katamu? Tadi siang saya ke lokasi proyek. Saya mencoba merendahkan suara, tapi amarah membuat suara saya meninggi. Hei, kalian para maling. Bu, tenang dulu, Bu. Tenang katamu? Kenapa materialnya jelek begitu? Kamu pikir saya bisa dibodohi? Setelah melihat kondisi rumah orang tua Dewi 3 tahun lalu, saya diam-diam menyusun rencana. Merobohkan rumah reot itu dan membangun yang baru. Awalnya hanya sebuah gagasan, tapi setelah melihat kondisi besan saya di rumah sakit, tekad saya menjadi bulat, tidak bisa ditunda lagi. Saya diam-diam mencari kontraktor, membuat rancangan, dan menghitung biaya. Tanahnya sudah milik besan saya, jadi tinggal membangun rumahnya saja. Tapi kontraktor ini terus-terusan berulah. Kenapa biayanya jadi membengkak begini? Beda dengan penawaran awal. Bu, harga material naik. Jangan bohong. Kamu pikir saya bodoh? Kamu mau pakai material murah lalu selisihnya masuk kantongmu? Kan? Saya tahu. Bukan begitu, Bu. Kerja yang benar. Kamu tahu siapa saya? 30 tahun saya berdagang, segala macam maling sudah saya hadapi. Kalau coba-coba menipu, saya tidak akan tinggal diam.
Saya berteriak sejadi-jadinya. Suara saya memang sudah besar, tapi kalau marah jadi lebih besar lagi. Tiba-tiba, saya merasakan ada orang di luar pintu. Seketika saya sadar, sial. Seharusnya aku merendahkan suara. Sudah, besok kita bicara lagi. Saya menutup telepon dan menajamkan telinga. Terdengar suara bisik-bisik di lorong. Tok, tok. Budi mengetuk pintu. Bu, ada apa? Ibu tidak apa-apa? Bukan apa-apa. Tidur sana. Bentak saya. Budi tidak bertanya lagi. Terdengar langkah kakinya menjauh, lalu dari kamar sebelah terdengar suara Budi dan Dewi berbisik. Sayang, ibu kenapa, ya? Ada masalah apa? Aku tidak tahu, Mas. Sepertinya ditelepon penagih utang. Suara Dewi terdengar gemetar. Tadi ibu bilang maling. Terus soal uang yang membengkak. Jangan-jangan ibu berutang untuk biaya rumah sakit ayah? Masa sih? Ibu, karena biaya pengobatan ayahku. Ini semua salahku. Terdengar isak tangis Dewi. Lalu suara Budi yang menenangkannya. Sayang, jangan menangis. Tapi memang akhir-akhir ini ibu aneh sekali, sepertinya ada masalah besar. Mas, bagaimana ini? Kita harus bantu ibu? Besok aku akan coba bicara dengan ibu. Aku akan bilang, kalau ada masalah, ceritakan saja. Mendengar percakapan itu, hati saya hancur berkeping-keping. Saya tahu betapa khawatirnya mereka, dan Dewi, dia pasti sedang menyalahkan dirinya sendiri lagi. Maafkan aku, bertahanlah sedikit lagi. Saya menarik selimut menutupi kepala dan memejamkan mata. Besok saya harus ke lokasi proyek lagi. Saya tidak tahu akal-akalan apa lagi yang akan mereka lakukan. Ini uang hasil jerih payah, seumur hidupku, saya harus mengawasinya dengan mata kepala sendiri. Tetapi malam itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Hari itu saya sedang pergi belanja sebentar ke pasar. Dewi, saat sedang merapikan meja kasir, menemukan sesuatu di laci saya. Biasanya dia tidak akan pernah berani membukanya, tapi mungkin hari itu lacinya sedikit terbuka. Menurut cerita yang saya dengar kemudian, Dewi menemukan beberapa buku tabungan di sana, dan dia membukanya. Saldonya 0. Semuanya. Buku-buku tabungan yang berisi uang hasil jerih payah saya selama lebih dari 30 tahun, semuanya kosong. Tentu saja uang itu sudah saya tarik untuk biaya pembangunan. Tapi mana mungkin Dewi tahu? Ibu, gara-gara aku, katanya, Dewi langsung terduduk lemas di lantai. Dia menatap buku-buku tabungan di tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, Budi keluar dari dapur. Sayang, kenapa? Ada apa? Dewi menyodorkan buku-buku tabungan itu dengan tangan gemetar. Mas, lihat ini. Buku tabungan ibu. Budi mengambilnya dan memeriksa saldonya. Wajahnya seketika menegang. Apa ini? Ibu? Sudah tidak punya uang sama sekali? Karena biaya rumah sakit ayahku. Ini semua salahku. Dewi menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat. Ibu menghabiskan semua tabungan seumur hidupnya karena aku. Karena aku datang dari keluarga miskin, aku memberikan beban ini pada ibu. Budi memeluk istrinya. Sayang, jangan menangis. Tidak mungkin. Ibu memang membayar biaya rumah sakit, tapi tidak mungkin sampai sebanyak ini, pasti ada alasan lain. Tenanglah. Budi mencoba menenangkan istrinya, tapi sebenarnya dia sendiri pasti merasa cemas. Semua buku tabungan ibunya kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat pada saat itu, saya pulang dari pasar. Melihat Budi dan Dewi di depan meja kasir, dan buku-buku tabungan di tangan Dewi, jantung saya serasa berhenti berdetak. Kenapa kamu lihat-lihat ini? Suara saya meledak tanpa sadar. Ibu, saya. Keluar. Keluar sekarang juga. Saya merebut buku-buku tabungan itu dari tangan Dewi. Tangan saya gemetar. Seharusnya ini tidak terbongkar. Belum selesai semuanya. Bu, tenang, Bu. Dewi tidak sengaja melihatnya. Budi mencoba menengahi, tapi saya tidak bisa berhenti. Kalian berdua keluar. Hari ini warung tutup lebih awal. Dewi berlari keluar sambil menangis. Budi mengikutinya sambil menoleh ke arah saya. Tatapan matanya seolah bertanya, Bu, kenapa ibu jadi begini? Saya ditinggal sendirian di warung yang kosong.
Saya memeluk buku-buku tabungan itu erat-erat di dada. Maafkan aku, Dewi, tunggu sebentar lagi selesai. Malam itu, saya mendengar Dewi menangis semalaman. Dan suara Budi yang mencoba menenangkannya. Saya tidak bisa tidur. Beberapa bulan berlalu seperti itu. Suatu pagi, saya keluar dan berkata dengan ketus, "Hari ini warung tutup. Kita mau pergi." Dewi dan Budi menatap saya serempak. Wajah mereka penuh kecemasan, seolah mereka tahu akan terjadi sesuatu yang besar. "Mau kemana, Bu?" tanya Budi hati-hati. "Nanti juga tahu. Kalian berdua siap-siap." Hanya itu yang saya katakan, lalu masuk ke kamar. Saya berdiri di depan cermin, merapikan pakaian. Akhirnya, hari itu tiba. Mobil kembali menyusuri jalanan pedesaan itu. Kali ini, Budi juga ikut. Budi di kursi kemudi, saya di sampingnya, dan Dewi di kursi belakang. Keheningan yang berat menyelimuti mobil. Dewi hanya menatap keluar jendela, kepalanya tertunduk lesu. Seperti seorang terpidana yang akan dibawa ke tempat eksekusi. Membayangkan harus melihat rumah gubuk itu lagi pasti terasa seperti siksaan baginya. Budi melirik istrinya dari kaca spion, lalu dengan hati-hati memegang tangan saya. "Bu, sebenarnya kita mau kemana? Nanti juga tahu," jawab saya ketus. Di dalam hati, jantung saya berdebar kencang, tapi saya tidak boleh menunjukkannya. GPS mulai memberi arahan. Jalan yang sama seperti 3 tahun lalu, jalan tanah. Mobil mulai berguncang. "Anda hampir tiba di tujuan." Dewi tersentak. Wajahnya yang menatap keluar jendela pucat pasi. "Dewi, angkat kepalamu," kata saya. Tapi Dewi tidak bisa mengangkat kepalanya. "Saya tidak sanggup, Bu. Kalau saya melihat rumah itu lagi, saya..." Suaranya bergetar. Air matanya mulai menetes. Mobil berhenti. "Sudah sampai. Turun." Saya membuka pintu dan turun lebih dulu. Budi mengikuti, tapi Dewi tidak bergerak. Dia hanya duduk di kursinya, matanya terpejam erat. "Dewi, turun." "Bu, saya tidak sanggup." "Aku bilang turun." Saya membuka pintu belakang dan menarik lengan Dewi. Dengan enggan, Dewi turun dari mobil, kepalanya masih tertunduk. "Angkat kepalamu." "Aku bilang angkat kepalamu," bentak saya. Perlahan, Dewi mengangkat kepalanya. Dan saat itu, matanya terbelalak. Apa ini? Yang berdiri di hadapannya bukan lagi gubuk reyot, melainkan sebuah rumah permanen yang kokoh. Rumah 2 lantai dari bata merah, dengan kusen jendela putih dan atap biru. Di halamannya bahkan ada taman bunga yang cantik. "Ibu, ini apa?" Dewi menatap saya dengan tatapan bingung. Tiba-tiba, pintu gerbang terbuka dan seseorang berjalan keluar. Itu adalah ayah Dewi. Pria yang 3 tahun lalu terbaring di lantai dingin, kini berjalan dengan kedua kakinya. "Dewi." Ayahnya melambaikan tangan. Di sampingnya, berdiri ibu Dewi. Keduanya tersenyum cerah. Dewi membeku di tempat. Mulutnya ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Matanya hanya berkedip-kedip. "Tunggu apa lagi?" Saya memukul punggung Dewi. "Masuk sana. Itu rumahmu." "Rumah saya?" "Iya, rumahmu. Tempat tinggal orang tuamu." Dewi berbalik menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, jadi ini, bukan karena aku sayang pada uang rumah sakit," kata saya sambil menatap lurus ke mata Dewi. "Aku tidak suka melihat orang tuamu kedinginan. Membayangkan mereka menggigil di lantai dingin setiap musim hujan, aku tidak bisa tidur. Makanya aku bangun rumah ini. Dengan uangku sendiri. Uang tabunganku seumur hidup." Air mata Dewi mengalir deras. "Jadi, selama ini, iya, menghemat kuah, mematikan lampu, berteriak-teriak, semua karena ini. Para mandor itu terus-terusan minta uang lebih, jadi aku harus mengawasi mereka dengan mata kepalaku sendiri." Lutut Dewi terasa lemas. Dia jatuh terduduk di tempat itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ibu. Dia mulai menangis meraung-raung. Bahunya berguncang hebat, seolah napasnya akan putus. Semua penderitaan, kesalahpahaman,
dan rasa bersalah yang dia pendam selama 3 tahun akhirnya meledak. Budi, yang sejak tadi hanya bisa terdiam, berbalik menatap saya. Bu, ibu melakukan ini semua sendirian? Kenapa tidak bilang? Kenapa tidak bilang pada Budi? Air mata juga mengalir di pipi Budi. Kalau aku bilang, istrimu nanti merasa tidak enak, kata saya sambil membuang muka. Air mata saya hampir tumpah. Sudah jelas dia akan merasa sangat bersalah. Bagaimana mungkin aku bisa bilang? Lebih baik aku yang jadi mertua jahat. Budi mendekat dan menggenggam tangan saya erat. Terima kasih, Bu. Budi? Budi tidak tahu, anak yang saya besarkan selama lebih dari 30 tahun itu menangis di hadapan saya. Kenapa kamu menangis, dasar bodoh? Balas saya ketus, tapi air mata saya sendiri sudah mengalir. Dewi, yang masih terduduk di tanah, menatap saya. Wajahnya basah oleh air mata. Ibu, ibu. Dia memeluk kaki saya dan menangis sejadi-jadinya. Seumur hidupnya, dia mungkin tidak pernah menangis seperti ini. Hari itu, Dewi menangis seperti anak kecil. Saya mengelus kepalanya. Dengan tangan saya yang kasar. Sudah, jangan menangis lagi, bodoh. Ibu Dewi berlari dan memeluk Dewi. Ayahnya juga datang. Kami berempat menangis bersama. Dan Budi memeluk kami semua. Terima kasih. Bu. Terima kasih banyak. Budi terus mengulang kata-kata yang sama. Saya menatap ke langit. Langit biru tanpa awan. Langit yang sama dengan yang saya lihat di tempat ini 3 tahun lalu, hari ini terasa sangat cerah. Bagus, Sari. Kamu sudah melakukannya dengan baik, kata saya pada diri sendiri dalam hati. Kerja bagus. Di ruang tamu rumah baru itu, hidangan sudah tersaji. Sayur lodeh yang masih mengepul, nasi putih hangat, dan berbagai macam lalapan serta sambal. Semua disiapkan dengan tulus oleh Ibu Dewi. Kami berlima duduk melingkar, saya, Budi, Dewi, dan kedua besan saya. Suasananya hangat, rumahnya, makanannya, dan juga hati orang-orang di dalamnya. Bu besan, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata ayah Dewi sambil terus membungkukkan badan. Pria yang 3 tahun lalu hanya bisa terbaring, kini wajahnya sudah lebih segar dan suaranya lebih bertenaga. Sudah, ayo makan saja, jawab saya ketus sambil mengambil sendok. Sejujurnya saya malu. Saya tidak terbiasa dipuji. Tiba-tiba Dewi berdiri dari tempatnya. Dia hendak berlutut di hadapan saya. Ibu, terima kasih banyak. Saya tidak akan bisa membalas kebaikan ibu seumur hidup. Hei, apa-apaan ini? Berdiri. Saya buru-buru menarik lengan Dewi. Di depan makanan mau bersujud? Sudah. Nanti kerja saja yang rajin di warung. Itu sudah cukup. Dewi mengangguk sambil terisak. Iya. Bu. Saya akan bekerja keras. Sungguh. Jangan menangis. Bikin sial saja. Menangis terus. Saya membentaknya, tapi tangan saya justru menyeka air matanya. Tangan saya yang kasar mengusap pipinya yang lembut. Kata-kata dan perbuatan saya memang tidak pernah sejalan. Sudah seumur hidup begini, bagaimana bisa berubah di usia senja? Budi memegang tangan saya. Bu, apa? Lain kali, tolong cerita pada Budi. Jangan dipikul sendirian. Mata Budi memerah, sepertinya air matanya belum kering. Saat ibu kesulitan dan Budi tidak bisa berbuat apa-apa di samping ibu, rasanya Budi sangat menyesal. Jangan bicara yang aneh-aneh. Memangnya aku kenapa? Tapi Budi juga keluarga, Bu. Tidak seharusnya ibu menanggung semuanya sendirian. Budi menggenggam tangan saya erat. Hangat. Tangan anak yang saya lahirkan kini sudah begitu besar dan kokoh. Lain kali, kita hadapi bertiga. Ibu, Budi, dan Dewi. Kita bertiga. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokan saya tercekat. Dalam hati saya berpikir, aku paling tidak suka melihat menantuku hidup menderita. Kalau sudah menikah, berarti dia sudah jadi anggota keluarga. Bagaimana bisa aku melihat keluargaku sendiri kedinginan, kelaparan, dan bersedih? Keluargaku adalah tanggung jawabku. Itulah prinsip hidup saya. Tapi saya tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata. Seumur hidup saya hanya bisa bicara kasar, bagaimana mungkin tiba-tiba bisa bicara manis? Jadi, saya menunjukkannya dengan perbuatan. Dengan cara saya yang canggung.
Dewi duduk di samping saya. Dia dengan hati-hati merangkul lengan saya. Ibu. Dewi sayang ibu. Seketika, dada saya terasa hangat. Kata-kata yang tidak pernah saya dengar selama 3 tahun. Tidak, kata-kata yang tidak pernah saya dengar dari menantu manapun seumur hidup saya. Dasar bodoh. Tiba-tiba bilang begitu. Sungguh, Bu. Dewi sayang sekali sama ibu. Dewi tersenyum lebar. Senyum yang baru pertama kali saya lihat. Selama ini, dia tidak pernah tersenyum lepas di hadapan saya. Dia selalu takut, selalu waspada, selalu gemetar. Tapi Dewi yang tersenyum di samping saya sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Matanya melengkung seperti bulan sabit, pipinya berlesung pipit. Ah, jadi anak ini bisa tersenyum seindah ini. Kalau tersenyum, kamu cantik, kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut saya, dan wajah saya terasa panas. Ibu. Dewi memeluk lengan saya lebih erat. Budi tersenyum melihat kami berdua. Akhirnya, rumah kita damai juga ya, Bu. Berisik kamu. Saya mencelanya, tapi sudut bibir saya tidak bisa untuk tidak terangkat. Kedua besan saya juga ikut tersenyum. Ibu Dewi menyeka air matanya sambil berkata, Bu Besan, terima kasih banyak. Terima kasih sudah menerima Dewi sebagai menantu. Justru saya yang beruntung, Bu Besan, jawab saya. Itu tulus dari hati saya. Keberuntungan memiliki menantu seperti dia memang nyata. Waktu pun berlalu. Warung soto tetap ramai, dan saya tetap berteriak-teriak. Cepat geraknya. Pelanggan sudah menunggu. Di tengah keramaian jam makan siang, suara melengking saya menggema. Sama seperti dulu. Bahkan mungkin lebih keras. Tapi ada satu hal yang berbeda. Iya, Ibu. Dewi menjawab dengan sigap sambil membawa nampan berisi mangkok soto. Dia tidak lagi takut-takut seperti dulu, dia tidak gemetar. Justru dia tersenyum ceria sambil menyapa pelanggan. Selamat datang. Mau pesan apa? Para pelanggan pun terkejut. Menantu yang dulu begitu tertunduk, kini menjadi begitu ceria. Wah, menantunya jadi ceria sekali. Ada kabar baik, ya? Tanya seorang nenek pelanggan setia. Biasa saja, Nek. Cuma sekarang saya tahu, ibu mertua saya adalah orang terbaik di dunia. Jawab Dewi sambil tersenyum ke arah saya. Saya hanya bisa berdehem. Jangan banyak omong, kerja sana. Siap, laksanakan, Ibu. Jawab Dewi lagi dengan sigap. Dulu, dia hanya bisa berkata maaf. Sekarang, dia sudah berani menjawab, dan saya suka itu. Sejujurnya, Budi menjulurkan kepalanya dari dapur. Bu, pelan-pelan saja, Dewi kan sudah kerja keras. Berisik, kamu masak saja yang benar. Iya. Iya. Bu? Jawab Budi sambil tertawa, lalu kembali ke dapur. Dulu, dia hanya bisa diam dan melihat. Sekarang, dia sudah berani ikut bicara. Baik kepada ibunya maupun kepada istrinya. Sayang, kalau capek bilang, ya, nanti aku bantu. Tidak apa-apa, Mas. Aku sekarang sudah kuat. Jawab Dewi sambil mengedipkan mata pada suaminya. Budi mengacungkan jempol. Saya duduk di meja kasir, memperhatikan mereka. Sudut bibir saya terangkat dengan sendirinya. Nah, begini baru namanya hidup, gumam saya dalam hati. Setelah jam makan siang usai, kami bertiga duduk di salah satu sudut warung untuk makan. 3 mangkok soto yang masih mengepul. Soto yang sama yang sudah saya masak selama lebih dari 30 tahun. Bu, kuah hari ini enak sekali, kata Dewi sambil menyeruput kuahnya. Jelas. Siapa dulu yang masak? Kapan ya? Saya bisa masak seenak ibu? Latihan saja terus. Nanti ibu ajari. Mata Dewi berbinar. Dulu, kalau saya bilang mau mengajarinya sesuatu, dia akan gemetaran ketakutan. Sekarang, dia menatap saya dengan penuh harap. Budi tersenyum melihat kami bergantian. Keluarga kita? Sekarang baru terasa seperti keluarga sungguhan. Dari dulu juga sudah keluarga, dasar bodoh. Jawab saya ketus, tapi dalam hati saya setuju. Ya, sekarang baru terasa seperti keluarga sungguhan. Saya menyendok kuah soto yang panas. Rasa gurih yang khas menyebar di mulut, rasa yang sama selama lebih dari 30 tahun,
Tapi entah kenapa hari ini terasa sangat nikmat. Apa itu keluarga? Saya berpikir. Mungkin seperti semangkuk soto panas ini. Dari luar terlihat biasa saja, tapi begitu dicicipi, rasanya menghangatkan sampai ke dalam. Menghangatkan tubuh yang kedinginan, dan mengenyangkan perut yang lapar. Saya adalah mertua yang kejam. Berteriak, memarahi, dan terlihat gila uang. Tapi semua itu ada alasannya. Saya tidak suka melihat keluarga saya kedinginan, kelaparan, dan bersedih. Saya hanya tidak pandai mengungkapkannya. Sekarang saya tahu. Cinta itu tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Tapi saya juga belajar. Terkadang, kata-kata juga diperlukan. Dewi memegang tangan saya. Ibu. Dewi sayang ibu. Ngomong itu lagi. Makan saja sana. Saya menjawab dengan ketus, tapi saya tidak melepaskan genggaman tangan Dewi. Tangan itu terasa hangat. Cahaya matahari masuk melalui jendela. Suara tawa kami bertiga memenuhi ruangan warung. Uap soto mengepul, dan kami melewati hari yang biasa saja. Hari yang biasa, namun paling membahagiakan. Semoga cerita saya hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda. Bagi Anda yang sedang lelah karena keluarga, yang hatinya sakit karena kesalahpahaman, dan bagi Anda yang mencintai tapi canggung dalam mengungkapkannya, semoga Anda semua diberi kekuatan. Subscribe dan like dari Anda akan sangat berarti. Terima kasih.